Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5. Di sini kita akan membahas tentang apa tuh? Konsep motivasi dan desain pekerjaan. Nah, sebelum kita masuk materinya, kita perkenalan dulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nadira dari 5. Saya Nazimati Armada. Saya Nisha Fadila. Saya Naul Abdullah. Saya Putri Jamalini. Oke. Selanjutnya kita bakal membahas pengertian dari perilaku organisasi dulu ya. Menurut Wijaya 2018, perilaku organisasi adalah segala hal yang berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Udah. Kalau di sini tuh ilmu perilaku organisasi itu mempelajari segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi, termasuk bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku karyawan sebagai individu dan sebagai tim juga. Kalau menurut aku perilaku organisasi secara umumnya itu ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh tiap individu dan kelompok terhadap organisasi maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan atau suatu organisasi. Kalau Nawal? Kalau dari saya, perilaku organisasi itu merupakan tindakan berbagai aspek, termasuk motivasi kepemimpinan, komunikasi pengambilan keputusan, etik kerja, budaya organisasi, dan perubahan organisasi. Kalau menurut Putri, Dari perilaku organisasi itu juga penting untuk membantu setiap individu membangun pemahaman atas perilaku mereka sendiri dan orang lain dalam organisasi guna memperkuat hubungan interpersonal satu sama lain, membantu manajer dalam memahami dan mempengaruhi lingkungan. selanjutnya ada fungsi organisasi, yaitu perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua itu ada melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Dan yang ketiga itu ada perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Banyak ya fungsinya. Ya, banyak. Selanjutnya kita bahas apa? Isu dari apa? Terkait konsep motivasi dan desain pekerjaannya. Boleh dari Najwa aja dulu. Oke. Contoh kasus dari aku itu pengaruh desain kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sukovindo cabang Jambi dengan motivasi intrinsik sebagai variabel mediasi, yaitu mengetahui pengaruh desain kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sukovindo cabang Jambi dengan motivasi intrinsik sebagai variabel mediasi. Sebagai subjeknya, karyawan PT Sukovindo cabang Jambi yang berjumlah 57 orang, sampel diambil berdasarkan teknik non-probability sampling dan teknik penentuan sampel adalah sampel jenuh. Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian eksplanator. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan skala pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Udah gitu aja. Iya, isu terkait menurut aku dari konsep motivasi dan desain pekerjaan. Ada lagi mau nambahin konsep isu? Baiknya langsung lanjut aja Langsung kali aja. ya. Oke. Abis itu Babak 2 tuh, pengertian pembahasannya ya? motivasi. Iya, pembahasan apa sih motivasi? Definisi. Landasan teorinya. Putri boleh? definisi dari Saya motivasi. dulu deh. Jadi saya dulu ya. Ini ada pengertian motivasi. Pentingnya motivasi itu dorongan yang mendorong individu untuk bertindak berusaha dan mencapai kinerja yang lebih baik. Dasarnya adalah motivasi adalah proses internal yang mengarahkan pertahanan dan mengarahkan perilaku individu ke arah tujuan tertentu. Selanjutnya mau baca punya siapa lagi? Putri mau baca. Menurut saya motivasi mempunyai arti bergerak, yaitu secara umum dapat dijelaskan sebagai sebuah kondisi fisiologis maupun psikologis yang mampu menggerakkan perilaku individu atau mendorong individu untuk sebuah tujuan. Untuk itu, dalam memahami proses individu, setidaknya
tidak hanya harus berdasarkan definisinya yang formal, tapi juga harus memperhatikan hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan insentif. Kalau dari saya, motivasi itu definisinya sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan kegigihan supaya upaya individu untuk mencapai suatu tujuan. Kalau dari saya, pengertian dari motivasi sendiri itu adalah kayak istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti menggerakkan atau to move. Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dalam diri individu. Jadi motivasi ini tuh penting ya. Iya, Oke. untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya berarti ada pengertian dari desain pekerjaan nih. Oh iya, Desain pekerjaan. coba Nisha. Oke, dari aku ya, desain pekerjaan sendiri itu adalah suatu pekerjaan sebelumnya harus dirancang atau dilakukan. Desain pekerjaan hal ini untuk memberikan efek positif bagi peningkatan produktivitas kerja serta tidak kalah pentingnya yaitu efektivitas dan efisiensi baik pada pola kerja maupun dari segi pembiayaan tenaga kerja. Ada tambahan dari aku yang motivasi itu, jadi ada bagian-bagian teorinya. Salah satunya teori hierarki kebutuhan. Itu dari yang dikemukakan Maslow, ada di materi Bapak, yaitu di kampus. Di sini ada 5 kebutuhan, yaitu fisiologikal atau kebutuhan fisiologis, safety and security, kebutuhan keseluruhan dan keamanan, yang ketiga sosial, yaitu kebutuhan sosial, yang keempat esteem, yaitu kebutuhan penghargaan, yang kelima self actualization atau kebutuhan aktualisasi sendiri. Oke. Terus tadi pembahasannya pengertian Desain dari pekerjaan. desain Ada lagi mungkin barangkali yang masih mau menambahkan pengertian desain pekerjaan. Oke, di sini saya akan menambahkan nih, ada juga tuh yang dari- kencang ya Nawa suaranya. dari tentang motivasi kerja. Adapun ada faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Faktor kebutuhan manusia, yaitu ada kebutuhan dasar. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman, dan yang terakhir ada kebutuhan sosial. Oke, dari pengertian yang dibaca Nisha sama tadi yang dibaca Nawa itu tujuannya sebagai cetak biru atas faktor manusiawi, khususnya dimensi psikologis dan sosial yang berpengaruh terhadap sejauh mana sih pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara optimal, efektif, efisien, sehat, aman, dan sejahtera bagi pelakunya. Dan selanjutnya Ada teori awal motivasi. Ada beberapa teori, ada 3 teori. Yang pertama itu teori hierarki kebutuhan atau Maslow, yang berarti bahwa manusia memiliki satu sisi mendasar, sisi negatif teori X, dan sisi positif teori Y. Dan yang kedua itu ada teori X dan Y McGregor, yaitu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsic dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsic dengan ketidakpuasan kerja. Yang ketiga itu ada teori 2 faktor, Huygens teori dan Frederick Heterberg, atau yaitu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu terkait motivasi. Selanjutnya ada satu lagi Nisha, teorinya teori kebutuhan Maxwellian. Ya. Teori ini mengklasifikasi berdasarkan akibat suatu kegiatan berupa prestasi yang dicapai, termasuk juga dalam bekerja. Dan kata lain, kebutuhan berprestasi merupakan motivasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Artinya bahwa manusia pada hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain. Oh iya, keren ya teorinya. Habis itu apa lagi? Oke, selanjutnya ada teori kontemporer motivasi, yaitu siapa yang mau coba? Nadira. Aku nggak ada di kalau di makalah aku nggak ada. Oh, oke.
Oke, karena aku yang coba baca ya. Iya. Selanjutnya ada teori kontemporer motivasi. Teori kontemporer terkait motivasi itu ada 3. Teori penentuan nasib sendiri, bahwa orang lebih suka jika merasakan memiliki kontrol atas tindakan mereka sendiri, sehingga hal-hal yang bersifat diwajibkan dapat menurunkan motivasi. Nah, masuk ke poin pertama, yaitu teori penetapan tujuan, yaitu bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Dan poin yang kedua, itu ada teori efikasi diri, yaitu suatu keyakinan individu bahwa dia mampu untuk menjalankan tugas. Yang poin ketiga itu ada teori penguatan atau reinforcement theory, bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Kalau untuk Wawa, apa nih? Sama sih kayak punya Nisha. Oke, jadi manfaat dari teori-teori itu aku ada nih manfaatnya. Manfaat teori motivasi, yaitu motivasi sangat penting bagi manajer untuk meningkatkan kinerja atau promes bahwanya karena kinerja tergantung dari motivasi, kemampuan, dan lingkungannya. Kesimpulan terkait konsep motivasi dan kinerja pekerjaan adalah bahwa keduanya saling terikat dan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi karyawan. Oke, kalau kesimpulan dari aku ini bahwa motivasi yang tinggi itu dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Sedangkan desain pekerjaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memenuhi kebutuhan karyawan. Itu kesimpulannya. Ada yang mau nambahin kalau kesimpulannya? Aku. Putri mana? Oh enggak, ya udah. Najwa boleh. Iya, kesimpulan dari aku, dalam suatu Gila. organisasi terdapat banyak karakteristik orang yang terlibat di dalamnya. Perbedaan karakteristik tersebut tidak dapat menjadi alasan sebuah kelemahan untuk saling bekerja sama satu sama lain, tetapi menjadikan kelebihan sehingga pencapaian visi misi dan tujuan dapat tercapai. Terus seorang pemimpin harus selalu menyadari bahwa adanya perbedaan karakteristik anggotanya dan selalu memberikan motivasi. Oleh karena itu perlu bagi pemimpin memahami apa konsep dari motivasi agar nantinya dapat diterapkan dan tepat pada sasarannya. Tuh. Oke, udah. Jadi motivasi sama desain pekerjaan ini nyambung gak sih? Iya, Terus apa? Udah. karena memberikan Benefit gitu, ya, motivasi untuk pekerjaannya. iya. Manfaatnya juga banyak kan tadi yang udah sebutin kesimpulannya. Oke, jadi segitu aja pembahasan dari kita tentang konsep motivasi dan desain pekerjaan. Mohon maaf Bapak bila ada kurangnya, dan Nawal tutup. Oke teman-teman, bagi yang kurang paham atau kurang jelas bisa tanyakan ke Bapak Saludin Iya. untuk minta Yang penjelasan terhormat. lebih jelas. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.